Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lea Rojali. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM. Saya akan menjelaskan tentang tata cara mendirikan koperasi, yaitu peran pemerintah terhadap koperasi dalam Undang-Undang 25 tahun 1992 pasal 60 sampai 64. Yang pertama, pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi mendorong pertumbuhan serta pemasyarakat koperasi. Yang A, memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi. Yang B, meningkatkan dan menetapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri. Yang C, mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Dan yang terakhir, yang D, membudayakan koperasi dalam masyarakat. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu pemerintahan memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara koperasi. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi. Selanjutnya, persiapan mandiri koperasi. Yang pertama, anggota mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya, koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi. Dan yang kedua, agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasinya. Maka akan dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan. Dan yang terakhir, yang 3, ada alasan nyata dan jelas untuk membentuk suatu usaha bersama dalam bentuk organisasi koperasi. Usaha bersama harus digerakkan adanya kebutuhan bersama, dirasakan dengan sangat mendesak untuk dipenuhi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis, atau menggelang kekuatan dalam menghadapi suatu ancaman atau kelangkaan barang, kesulitan pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya, 4. Adanya sekelompok individu anggota masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama, yang berfungsi sebagai anggota pendiri dan yang bekerja ke arah perwujudan. Yang kelima, keterpaduan kepentingan antara para anggota kelompok koperasi segera setelah koperasi dibentuk. Yang keenam, orang-orang yang bergabung dalam koperasi itu harus selap untuk bekerja sama, artinya harus ada hubungan atau ikatan sosial di antara para anggota. Ketujuh, para anggota harus memiliki suatu tingkat pengetahuan minimum tertentu. Mereka harus dapat merasakan kelebihan atau keunggulan dari kegiatan koperasi dan memahami prinsip, praktek, hak, dan kewajiban dalam berkoperasi. Yang kedelapan, harus ada yang menjadi pemimpin, yaitu orang yang telah berpersiapkan dan mampu memotivasi kelompok tersebut serta mampu mengarahkan aktivitasnya untuk mencari tujuan koperasi. Selanjutnya, pembentukan koperasi. Proses pendirian sebuah koperasi diawali dengan penyelenggaraan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu, mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya. Menyusun rencana sebagai usaha dan rencana awal koperasi. Dasar pembuatan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, pengembangan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Misalnya, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi pemasaran. Pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan dan akad
pendirian yang menurut anggaran dasar koperasi. Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, maka pejabat dinas koperasi dapat diminta hadir untuk membuat kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya. Selanjutnya, saya kira sampai di sini penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.